You will become a great Jedi Knight. At last we will have revenge. Just relax, concentrate. I've got a bad feeling about this. You were the chosen one! Liar! Chewie, get us out of here! This is our rescue. I won't fail you. I'm not afraid. You will be. Feel the force of the Star Wars. Hello there. The Mandalorian membuat hype Star Wars kembali bangkit, apalagi dengan diumumkannya sejumlah proyek Star Wars saat panel Disney Investor 2020 lalu. Ya, di event itu diumumkan sejumlah proyek dari Marvel, Disney, Pixar, dan ya, termasuk Star Wars. Dan Star Wars mengumumkan banyak sekali proyek yang cukup menarik. Jadi, ya, apa aja proyek film dan seriesnya? Let's discuss. Yang pertama ada serial The Book of Boba Fett. Setelah Boba Fett tampil di The Mandalorian, kisahnya bakal berlanjut lewat series ini, yang dimana di end credit The Mandalorian season 2 dia diceritakan membunuh Bib Fortuna dan juga mengambil alih Jabba Place. Dan ya, tentunya Fennec Shand akan kembali menemani Boba dalam series ini. Kemungkinan ini akan menceritakan ya di seputar dunia para bounty hunter atau pemburu hadiah. Apalagi ada kabar kalau bounty hunter lain dari Star Wars yang sebelumnya udah dikenal lewat film atau series bakal muncul lagi lewat series ini. Ya, series ini bakal kembali digarap oleh Dave Filoni bareng Jon Favreau dan dijadwalkan rilis Desember 2021. Next, ada series Ahsoka. Series ini bertimeline saat setelah The Mandalorian dan mungkin juga berbarengan dengan The Mandalorian Season 3 nantinya. Kemungkinan series ini bakal nyeritain Ahsoka Tano yang punya misi untuk mencari Grand Admiral Thrawn dan juga mungkin Ezra Bridger, yang sebelumnya di animated series Star Wars Rebels kedua karakter ini menghilang, dan Grand Admiral Thrawn juga sempet di-tease di The Mandalorian Season 2. Ya, jadi kemungkinan kita bakal ngeliat tampilan live action dari karakter Grand Admiral Thrawn dan juga Ezra Bridger. Untuk saat ini, series ini masih to be dated, jadi belum diketahui kapan rilis, dan tentunya lagi-lagi Dave Filoni berada di kursi sutradara. Ada juga series Rangers of the New Republic, di mana bakal nyeritain karakter Cara Dune setelah The Mandalorian juga. Tapi kabar buruknya, aktris pemeran karakter Cara Dune ini dipecat karena postingan media sosialnya yang kontroversial. Ya, jadi belum diketahui apa Disney bakal menggantikan karakter ini dengan pemeran lain alias recast, atau menggantikan posisi atau peran karakter Cara Dune dengan karakter dari film Star Wars yang lain. Dan ada rumor Hera Syndulla lah yang bakal menggantikan peran itu, dimana Hera Syndulla sendiri merupakan karakter dari animated series Star Wars Rebels. Tapi perlu diingat, rumor itu sama sekali belum dikonfirmasi. Oke, setelah kita membahas beberapa proyek yang berkaitan dengan The Mandalorian, sekarang kita beralih membahas beberapa proyek lainnya yang terpisah dari era Mando. Ada series Obi-Wan Kenobi yang kembali menggait aktor Ewan McGregor sebagai Kenobi dan juga Deborah Chow sebagai sutradaranya, yang dimana Deborah Chow sebelumnya terlibat dalam produksi The Mandalorian. Selain itu, yang membuat hype dari series ini adalah Hayden Christensen akan kembali bermain lewat series ini, dimana dia akan berperan sebagai Darth Vader. Series ini bakal berlatar 10 tahun setelah episode 3 Revenge of the Sith, atau 10 tahun setelah peristiwa Order 66, di mana kita akan melihat apa saja yang dilakukan Kenobi selain mengawasi Luke yang masih kecil.
Ada juga kabar kalau series ini bakal menampilkan beberapa flashback dari peristiwa Clone Wars. Ya, jadi mungkin aja kita bakal ngeliat tampilan live action Obi-Wan Kenobi dan juga Anakin yang pakai armor Clone Wars. Series ini juga masih to be dated, jadi coming soon. Next, ada series Andor yang bakal nyeritain karakter Cassian Andor sebelum dia mengorbankan dirinya di film Rogue One A Star Wars Story. Nah, ada kabar juga kalau karakter Obi-Wan Kenobi bakal muncul juga lewat series ini. Kenobi! Yang sebenarnya ya make sense aja sih karena series ini sendiri berlatar sebelum Rogue One A Star Wars Story dan juga episode 4 New Hope. Diego Luna akan kembali memerankan Cassian Andor dan sekaligus menjadi produser eksekutifnya bersama Tony Gilroy sebagai sutradara. Serial ini direncanakan untuk rilis tahun 2022 mendatang. Next ada film Rogue Squadron yang bakal didirect sama sutradara film Wonder Woman yaitu Patty Jenkins. Kemungkinan film ini bakal nyeritain para pilot X-Wing dari film episode 4 New Hope, atau mungkin juga bakal nyeritain para pilot X-Wing dari The Mandalorian, yang dimana sebelumnya di The Mandalorian memang pilot X-Wing sudah pernah muncul. Film ini sendiri merupakan proyek yang cukup personal bagi Patty Jenkins karena ayahnya sendiri dahulu adalah seorang pilot tempur. Ya, berharap aja semoga Patty Jenkins bisa mendirect film ini dengan baik. Ya, film ini direncanakan untuk rilis tahun 2023. Next ada series Lando. Belum diketahui apa series ini bakal menceritakan karakter Lando Calrissian versi tua yang diperankan Billy Dee Williams dari film trilogi original Star Wars, atau menceritakan karakter Lando Calrissian versi muda yang diperankan Donald Glover dari film solo Star Wars Story. Ya, maklum aja karena serial ini sendiri masih dalam tahap awal development, jadi ya tentunya masih belum diketahui kapan akan dirilis. Ada juga film A Droid Story. Sesuai judulnya, film ini bakal nyeritain R2-D2 dan juga C-3PO. Masih sedikit soal film ini dan belum diketahui apa bakal berformat animasi atau live action, tapi dilihat dari title logonya sih kemungkinan bakal live action. Beralih lagi, jika sebelumnya proyek film dan seriesnya diisi dengan tokoh-tokoh Star Wars yang sudah kita kenal, sekarang kita bakal bahas proyek yang bisa dibilang cukup baru di ranah Star Wars. Ada series The Acolyte yang mengambil timeline saat era di High Republic, yang dimana era ini sama sekali belum dieksplorasi di film atau series Star Wars manapun. Ya kecuali novel dan buku komiknya udah. Uniknya lagi, series ini akan lebih menceritakan sisi antagonis dibanding protagonisnya. Sith dan sisi gelap Force akan menjadi fokus utama dalam series ini. Ada spekulasi kalau Darth Plagueis, yaitu masternya Emperor Palpatine, bakal muncul di series ini. Bener-bener ditunggu banget sih series ini karena mungkin ini bakal jadi Star Wars yang lumayan dark dan thriller. Ya semoga aja lah Disney berani mengambil langkah untuk itu. Ya walaupun sebenarnya series ini belum diketahui kapan rilisnya. Ya semoga secepatnya. Lalu yang unik juga ada Star Wars Visions, di mana bakal menggait kreator animasi Jepang dalam pembuatannya. Ya, jadi mungkin kita bakal ngeliat Star Wars dengan style anime. Entah apakah alur cerita dari series ini bakal canon Star Wars atau enggak, atau mungkin hanya Star Wars dengan gaya anime saja. Ya segitu aja sih beberapa proyek Star Wars yang di-announce saat Disney Investor 2020. Sebenarnya ada proyek Star Wars lain yang di Disney Investor 2020 lalu belum terlalu dijelaskan.
Nah, ada film Star Wars yang bakal digarap sama sutradara film Thor Ragnarok dan juga Jojo Rabbit, yaitu ya Taika Waititi. Belum jelas apakah film garapannya itu bakal film episodik seperti film-film sebelumnya atau trilogi, atau hanya satu film saja. Dan belum diketahui akan mengangkat cerita apa dan berlatar pada era apa. Di sisi lain, Kevin Feige yang adalah presiden dari MCU juga bakal menggarap salah satu film Star Wars bersama dengan showrunner serial Loki yang menjadi scriptwriter-nya. Dan yang terakhir ada film trilogi Star Wars garapan Rian Johnson, yang dimana sebelumnya dia jadi penggarap film Star Wars Episode 8 The Last Jedi. Ada spekulasi kalau film baru Star Wars garapan sutradara-sutradara ini bakal menjadi prequel. Ya, jadi eranya bakal mundur-mundur ke belakang lagi. Ya, tepatnya harapan fans sih bakal berlatar di era The Old Republic atau bisalah di High Republic juga. Tapi kemungkinan untuk film trilogi garapan Rian Johnson sih kemungkinan bakal berlatar di sekitar era sequel trilogi. Ya, yang terpenting harapannya sih semoga mereka semua bisa memberikan cerita dan formula yang fresh. Dan please jangan kecewain para Star Wars fans. Okay, maybe it's time to end this video. Jangan lupa 4 Mei nanti animated series sequelnya Clone Wars The Bad Batch bakal mulai streaming. Dan 4 Mei juga sekalian kita merayakan anniversary Star Wars. Ya, see you in other universe and may the Force be with us.